time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah struktur pendukung tubuh. Sistem ini merupakan matriks tulang, otot, dan sendi yang memberikan stabilitas dan perlindungan serta memungkinkan untuk bergerak. Sistem muskuloskeletal bersifat dinamis dan terus-menerus memperbarui dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan. Anatomi sistem muskuloskeletal. Untuk memahami cara kerja sistem muskuloskeletal secara keseluruhan, perlu memahami bagian-bagiannya, yaitu tulang. Tulang adalah struktur keras yang membentuk kerangka tubuh. Bagian dalam tulang yang disebut tulang trabekular lebih lunak daripada tulang kortikal luar yang keras, tetapi tetap diperlukan untuk menjaga kekuatan tulang. Yang selanjutnya, otot. Otot bekerja dengan menarik tulang untuk menghasilkan gerakan. Ada 2 jenis otot yang menjadi bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu 1. Otot rangka, otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan tubuh secara sadar. 2. Otot polos, ditemukan dalam organ dalam seperti usus dan pembuluh darah, bekerja tanpa disadari. Yang selanjutnya adalah tulang rawan. Ujung-ujung tulang yang membentuk sendi ditutupi oleh jaringan ikat disebut tulang rawan. Tulang rawan yang normal bersifat halus, fleksibel, dan kuat. Tulang rawan tersusun dari kolagen, air, dan protein yang disebut proteoglikan. Tulang rawan adalah jaringan fleksibel yang berfungsi sebagai bantalan di antara tulang-tulang untuk mengurangi akurasi dan memberikan dukungan struktural pada beberapa bagian tubuh seperti hidung dan telinga. Selanjutnya, sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara 2 tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Ada 2 jenis sendi yang memfasilitasi gerakan, yaitu sendi sinovial dan sendi tulang rawan. Sendi sinovial yaitu sendi yang paling umum pada manusia, mampu meluncur tanpa gesekan karena tulang rawan yang licin dan terlumasi yang menutupi ujung setiap tulang dan sendi. Yang kedua, sendi tulang rawan, yaitu disatukan sepenuhnya oleh tulang rawan di tempat kedua tulang bertemu. Lebih kaku daripada sendi sinovial, sendi tulang rawan tidak memiliki rongga sendi yang membatasi gerakannya. Pelvis merupakan contoh sendi tulang rawan, mampu menahan aktivitas berdampak tinggi seperti berlari dan melompat karena bantalan tulang rawan yang disediakan. Selanjutnya, ligamen dan tendon. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang lainnya di sendi untuk memberikan stabilitas dan mencegah pergerakan berlebihan. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, membantu dalam transmisi gaya untuk menghasilkan gerakan tendon, terutama melakukan fungsi-fungsi berikut, yaitu menyerap kekuatan yang dihasilkan otot saat terjadi benturan, mentransfer kekuatan tersebut secara merata ke tulang dan melindungi otot dari cedera. Selanjutnya patofisiologi, proses, tanda, dan gejala. Kondisi muskuloskeletal merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia yang memengaruhi setidaknya 1,7 miliar orang.
Ada lebih dari 150 kondisi muskuloskeletal termasuk yang berikut ini, yaitu osteoporosis, kehilangan massa tulang, kondisi di mana kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi lemah dan rapuh. Yang kedua, osteoartritis, penyakit sendi degeneratif, kerusakan kartigo akibat keausan atau faktor genetik. Tulang di bawah kartilago mengalami sklerosis atau penebalan dan terbentuk osteofit, tulang taji, menyebabkan peradangan. Cairan sinovial berkurang menyebabkan peradangan lebih tinggi di sendi. Selanjutnya, reumatoid artritis, penyakit autoimun pada sendi. Sistem imun menyerang sinovium, lapisan sendi, menyebabkan peradangan kronis. Selanjutnya, dislokasi dan keseleo, cedera ligamen dan sendi. Dislokasi yaitu tulang keluar dari posisi normal pada sendi akibat trauma. Sprain atau keseleo, peragangan atau robekan pada ligamen akibat gerakan berlebihan. Selanjutnya, miastenia atau grafis, gangguan neuromuskular autoimun. Sistem imun menghasilkan autoantibodi yang menyerang reseptor asetikoloin disambungkan neuromuskuler, menghambat sinyal antara saraf dan otot, menyebabkan kelemahan otot yang memburuk dengan aktivitas. Jadi, kesimpulannya, sistem muskuloskeletal adalah jaringan rumit yang terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Selain memberi bentuk pada tubuh, sistem muskuloskeletal berfungsi seperti pelindung, melindungi organ-organ tubuh, dan mencegah cedera. Beberapa kondisi muskuloskeletal seperti osteopenia tidak dapat dicegah. Kondisi lainnya seperti osteoporosis dapat diperlambat atau dicegah dengan menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal.